Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Abdurrahman Sidis, kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baiklah, di sini saya akan mereview lagi mata kuliah Hukum Pidana Dalam Lanjut yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Nurain SMH dan asistennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Dahayandi SMH. Baiklah, lanjut kepada materi yang kemarin, yaitu penyertaan Deldeming. Penggolongan penyertaan menurut KUHP, yang pertama golongan pelaku bentuk 1 sampai 4, yaitu bukan pelaku atau TP ya. Tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan 57 KUHP. Dan menurut doktrinnya, yang pertama ada bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai bentuk ketiga. Yang kedua, bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya serta bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu di bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk-bentuknya yaitu yang ada flagger atau deader, yaitu pelaku yang melakukan TP atau tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal, atau dapat juga diartikan sebagai pelaku jamak atau satu jamak. Atas dasar itu, yang kedua, pandangan yang luas, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik atau pasal 55 KUHP. Dan yang ketiganya yaitu pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya itu sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku atau dealer. Jadi pelaku adalah yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi perbuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku tersebut, sehingga menimbulkan kesulitan dalam prakteknya. Dalam bentuk kedua, yang disebut blind flagger atau menyuruh atau melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantaranya, tetapi perantara itu hanya berpesan sebagai alat. Mungkin sekian review dari saya, mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada jurnal hukum tindak pidana dalam lanjut, yaitu jurnal saya yang berjudul peniadaan pidana penjara bagi pelaku lansia dalam pembaruan hukum pidana, dapatkah keadilan restoratif tercapai? Dan baiklah, mungkin judul rekomendasi sistem peniadaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal, ditulis oleh Chris Miyarsi. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah mengapa perlu kebijakan sistem peniadaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia atau lansia dalam rangka kebijakan kriminal, dan bagaimana rekonseptualisasi kebijakan sistem peniadaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia ini dalam rangka kebijakan kriminal. Dan dari hasil pembahasan tersebut dikatakan bahwa perlunya sistem peniadaan merupakan penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua dan rentan akan mengalami keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Sistem peniadaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia ini dalam rangka kebijakan kriminal memerlukan undang-undang yang mengatur lebih lanjut efektivitas penjatuhan pidana, seperti pidana percobaan, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Oleh karena itu, undang-undang yang akan datang harus memuat pedoman mengenai pemanfaatan ide individualisme pidana tersebut, bahwa pidana harus cocok dengan orangnya yang perlu diperhatikan oleh hakim. Oke, mungkin cukup sekian review jurnalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.